yang mulia. Berarti saudara Afif ya, saudara Riki dan saudara Alim ya. Nah, pertama ke Afif. Kita pelan-pelan saja ya, mengkonfirmasi BAP tersangka saudara, dan juga nanti kita mengkonfirmasi surat dakwaan. Yang pertama, ya sebagai saksi. Sebagai saksi. Oh, yang mengkonfirmasi BAP saksi. Nah, yang pertama, saudara dalam perkara ini ya, tentu dalam jabatan saudara selaku PPK Aceh. Sebelum menjadi PPK Aceh, apakah saudara pernah menjadi PPK di wilayah lain? Belum pernah. Apa itu syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan PPK itu? Setahu saya memiliki sertifikat bekerja tenaga jasa, pernah memiliki pengalaman minimal 2 tahun dalam bekerja jasa. Apakah saudara memenuhi itu? Memiliki sertifikat ada? Memiliki sertifikat ada. Pengalaman di pengadaan barang jasa? Saya hanya pengalaman sebagai penerima hasil pekerjaan. Makanya saya kembalikan lagi, pada Desember 2016 itu saudara bertemu dengan Mustiawan Siddiq. Apa yang disampaikannya? Apa dasar Nur Setiawan itu menunjuk saudara sebagai PPK? Pengalaman nggak ada, belum pernah jadi PPK. Penyedia barang jasa itu belum pernah. Apa yang sewaktu itu apa sebenarnya terjadi? Saya juga nggak tahu, tiba-tiba saya dihubungi. Di direktorat saudara itu, selain saudara, apakah banyak pejabat lain yang punya pengalaman sebagai PPK yang saudara tahu? Ya, rata-rata dari pusat setelah 2017 itu banyak yang ke daerah jadi PPK. Iya. Terus kan saudara apa yang saksi sampaikan kepada Nur Setiawan? Dengan kondisi itu bagaimana saudara menerima jabatan PPK itu? Saya menolak, bukan menerima. Saya menolak jabatan tersebut karena harus bekerja di luar Jawa, Sumatera. Sedangkan saya selama 7 tahun bekerja sepenuhnya mengurusi wilayah Jawa. Seperti itu. Dan kebetulan juga saya keluarga ada di Jawa. Selama bekerja selama 7 tahun tidak pernah gabung sama keluarga. Saya ngelaju dari Jakarta Jogja PP tiap 2 minggu sekali. Itu jadinya saya menolak untuk berangkat ke Aceh. Nah, pada waktu itu Pak Nur Setiawan bilang, kalau kamu nggak mau, kamu ngomong Pak Dirjen, karena kamu sudah dapat izin dari Dirjen untuk jadi PPK, katanya. Sudah, saya mendatangi Pak Dirjen atas perintah Pak Nur itu konfirmasi bahwa saya tidak mau untuk menjadi PPK di Sumut, Sumatera Utara. Seperti itu. Dalam pertemuan tersebut Pak Dirjen memarahi saya karena PNS siap ditempatkan di mana saja. Itu kalau kamu mau mundur diri dari PPK, harus mundur diri dari PNS sekalian. Karena tidak sesuai dengan perintah ASN yang mau ditempatkan di mana saja. Semakin berat ya, istri di Jawa, keluarga mau ditugaskan ke Aceh. Ya. Kalau nggak mau suruh berhenti dari ASN. Ya. Kan makin berat itu. Ya. Akhirnya saudara menerima. Akhirnya ya udah pimpinan paling tinggi di Dirjen kan yang ngomong seperti itu, ya mau nggak mau ya. Gitu.
Prasetyo Budi Cahyono itu ya. Ya kami mau memastikan saja. Artinya memang ya ini kan proyek besar 1,3 triliun. Saudara tahu waktu itu proyek ini sebesar itu? Bahkan pada waktu saya mengetahuinya 3,4 triliun. Saya baru saja diangkat jadi 3B, masih yang dalam artian belum ada apa, masih benar-benar baru lah. Kan saya 2010 CPNS, 2011 CPNS, 3B-nya kan setelah 4 tahun baru 3B, baru 3 ada 3B. Kan syarat untuk PPK itu kan waktu itu menggunakan 3B udah, tapi rata-rata kan 3C. Dan pengalaman pertama langsung megang proyek yang sangat besar. Iya makanya kami hanya memastikan, bukannya saudara itu orang dekatnya Prasetyo atau orang dekatnya Nur Setiawan hingga dipilih ditunjuk jadi PPK. Kalau orang dekat sih tidak, cuma pernah menjadi, kalau Nur Setiawan di 2011 saya pernah menjadi stafnya, tapi staf bukan secara tidak langsung. Hanya itu kan? Hanya itu aja. Ada Eselon 3 punya 2 kasih. Pak Nur kasih jalan rel, saya di bawah kasih jembatan Pak Fatawi. Nah cuma itu saja. Nah dari 2 jalan rel sama jembatan ini biasanya kalau pergi ke daerah dinas atau koreksi berbarengan, yang jadi satu kelompok. Nah prioritas seperti itu aja. Oke. Berarti pada saat saudara ditunjuk PPK Aceh itu, saudara lagi bekerja di wilayah 1 ya. Jawa. Sejak saya masuk dari CPNS jadi situ nggak pernah pindah. Oh, tiba-tiba dapatlah SK ini. Ya. SK nomor 6 yang 2017, 6 Januari ya. Langsung jadi PPK Aceh. Ini yang pertama-tama SK yang sudah terima. Ya. Nah, bukan hanya ini, ternyata juga dipindahkan, saudara. Ya, dipindahkan di bulan Februari. Penempatan pegawai pada BTP Sumbagut menjadi analisa apa ya? Analis fungsional umum. Ya. Menjadi fungsional umum pada BTP kelas 2 Sumatera Bagian Utara. Itu memang seperti itu. Kalau ditunjuk PPK di Sumatera Utara, kepegawaiannya pun pindah strukturnya. Itu memang seperti itu, tapi saya nggak tahu prosesnya bagaimana. Kan seharusnya itu kan pindah dulu baru itu harusnya kan. Ya. Karena kan yang memiliki kewenangan pemilihan KPA kan, PPK kan KPA, kepala balai. Ya kan harusnya nggak bisa nunjuk stafnya orang lain kan gitu. Oke. Nah, setelah itu ini tadi 6 Januari, kemudian 10 Januari ya. Nah di Februari kami baru tahu ini juga, ternyata saudara juga mendapat surat perintah tugas. Ya. Ya, surat perintah tugas SPT dari Sekretaris Direktur Jenderal Perkeretaapian Popik Montansyah. Ya. Surat perintah tugas yang memuat mutasi. Jadi saudara ini menjalankan perintah ini. Ya. Menjalankan perintah. 20 Februari 2017 ya. Menjadi fungsional umum pada BTP Sumbagut. Di Februari 2017 ya. Ini surat tugas ya. Nah, kemudian tadi saudara belum jelaskan apa sih sebenarnya tupoksi dan wewenang saudara itu sebagai PPK? Tupoksi sesuai Perpres 14/2019 yaitu kalau nggak salah yang kalau sudah 6 tahun yang lalu agak lupa, setelah itu nggak pernah menjabat lagi, menyusun
dokumen untuk barang dan jasa. Habis itu yang terdiri dari gambar teknis, spektek, KAK, RAP, KPS. Terus habis itu BPBJ itu apa, surat penunjuk pemenang barang dan jasa. Setelah itu melaksanakan kontrak. Habis itu melakukan pengendalian kontrak sampai saat itu. Karena setelah itu sudah diganti, belum selesai pekerjaan. Ya, berarti ada juga ini ya, keputusan kepala balai tentang struktur organisasi, tupoksi, dan uraian tugas dan tanggung jawab. Ya. Berdasarkan ini juga, Ya. saudara melaksanakannya. Artinya kan semua yang saudara lakukan itu menjalankan semua surat-surat perintahnya. Ya. Nah, sebagai PPK terkait tupoksi dan kewenangan saudara, apakah saksi berwenang atau mempunyai kewenangan untuk menentukan pemenang lelang? Bukan menentukan ya, tapi dari hasil pokja itu saya dapat memilih calon pemenang. Nah, itu bisa untuk bawah 100 miliar itu bisa PPK Setelah lelang? ya. Bukan, sebelum lelang apakah PPK bisa menentukan siapa yang akan memenangkan lelang? Tidak bisa. Bisa kan? Kita masuk nih bicara kewenangan saudara, ya. Nah, kemudian saudara setelah menjalankan SK ini kan ke Medan ya, kantor balai. Ketemu Nur Setiawan situ. Ya. Apa yang disampaikan kepada saudara? Ya, awal bercerita tentang kondisi di sana. Ada pekerjaan itu yang sedang langsung. Nanti ada beberapa kontraktor yang akan daftar ke BSL. Rata-rata dia bilang waktu itu kontraktor yang sudah bekerja di sana, yang rugi di Jalan Layang KA, katanya mau daftar. Oh ya silakan, siapa? Tanpa menanggapi, tanpa apa, cuma ya aja. Oke. Bagaimana awalnya saudara menerima dokumen terkait pekerjaan BSL ini? Jadi setelah arahan dari Pak Nur Setiawan itu ada tim teknis balai yang menyerahkan dokumen. Oke. Apa saja itu yang diserahkan? Yang saudara terima apa saja? Hanya gambar teknis, POI, RAP, spektek, KAK. Dan saya dari itu saya mereview untuk menjadi apa? Berarti sudah jadi. Sudah, Seharusnya itu saudara yang buat atau memang sudah seharusnya ada di balai? sudah ada di balai. Bukan saudara yang harus membuat itu. Bukan, saya hanya merubah nilai yang ada di RAP menjadi apa? APS. Oke. Terus setelah ada dokumen itu, apa yang diperintahkan Nur Setiawan kepada saudara? Untuk segera melelangkan, tidak mengikat melelangkan. Apa yang disampaikannya? Dia sampai memberikan surat ke saya untuk segera melelangkan pekerjaan. Oke. Nah, dari tupoksi dan kewenangan saudara tadi, terhadap dokumen yang saudara terima dari tim teknis balai, sepengetahuan saudara, apakah itu sudah lengkap dan layak untuk dilelangkan? Saya pernah berkonsultasi ke Pak Kapolda waktu itu, Pak Nur Setiawan, Pak, ini gambar lelang yang jelas tidak ada gambar tidak ada tanda tangan Direktorat Prasarana. Kan beliau sudah tanda tangan di sampul untuk gambar teknis. Udah nanti paralel aja diselesaikan seperti itu. Jadinya beliau sudah tanda tangan di gambar teknis, saya hanya tanda tangan. Baik. Ini dia lembar pengesahan Ya. gambar teknis. Ya.
siapa yang duluan tanda tangan? Kabalai atau saudara? Kabel ini Apakah seharusnya di gambar tenis ini ada tanda tangan direktur prasarana? harusnya ada. Apakah itu bentuk persetujuan dari direktur? Ya, Nah itu bagaimana? Apa kata Nur Setiawan waktu itu ketika kolom itu dihilangkan? ya karena yang kami dapat dari tim teknis pun hanya soft copy, bukan dalam bentuk hard copy. Nggak ada. Hard copy-nya katanya sedang proses tanda tangan di Jakarta. Sampai dengan mau dilelang, apakah sudah ditandatangan? Belum. Proses itu kan menjadi bagian dari PPK sebelumnya, PPK perencanaan. Ya. Nah itu kan sudah saudara laporkan semua kepada Kabalai Nur Setiawan. Dan dia tahu kondisi. Ya. Tanggapannya lanjut, tetap lanjut. Oke. Berarti kemudian ada surat 28 Februari 2017, ya. Kami nggak print ini. Ditujukan kepada PPK wilayah 1. Intinya untuk segera melaksanakan proses pelelangan bersama Pokja yang ditunjuk, yang dibentuk. Ya, Ini dia. betul. Ini surat perintah dari Nur Setiawan kepada PPK. Nah kemudian saudara laksanakan perintah ini. Ya, dokumen saya serahkan ke Pokja. Pokja lelang, Pak Riki. Ya, Ini dia. ya. Hanya ini. Nggak ada spektek, nggak ada. Enggak, yang seharusnya dokumen pendukung itu lengkap itu apa yang kurang saat itu? Oh enggak, artinya gini, kalau untuk pelelangan, dalam melelang itu tidak semua dokumen ada. Oh, Jadinya spektek dan gambar teknis itu sudah mewakili keseluruhan. Itu seperti itu. Jadinya nggak ada kewajiban untuk mengupload dokumen lainnya. oh, jadi maksudnya tadi lampiran dari gambar ini memang tidak diperlukan adanya penyelidikan tanah, gambar, penetapan trase. Perlu lelang kan? Oh, berarti nggak ada masalah untuk dilelang. Hanya gambar ini tadi tidak diteken di Pilpres. Ya. Tapi saudara kan nggak ada pengalaman juga kan terkait gambar tenis yang mau dilelang seperti itu. Kan belum pernah jadi PPK kan? Belum pernah jadi. Iya, belum ada pengalaman juga. Ya. Nah, kemudian saudara serahkan ke Pokja lelang. Ada surat penyerahan dokumen ya dari PPK kepada Pokja. Waktu itu ada. Oke. Apa tanggapan Pokja lelang? Jadi tadi seperti keterangan saksi Pokja tadi, Ah, bahwa kita kan setelah ada dokumen ya dilakukan rapat pembahasan. Oke. Pokja kelengkapan dan sebagainya, dan Pokja juga sudah melaporkan ke Pak Kabalai seperti itu. Sama ya, Pak Riki, langsung aja biar cepat Pak Riki. Ini kan tadi Bapak tahu belum teken apa tadi direktur ini? Tahu. Nah, terus bagaimana? Jadi sebelum itu ditandatangan juga saya sudah menanyakan, kan terima dari detektif yang sama. Nah di situ sudah disampaikan nanti saya tanda tangan dulu, pakai tanda tangan saya aja. Oh, ini maka diteken dulu di sini. Ya, nanti aku tanda tangan. Gitu. Terus saya nanya, ini gimana Pak? Nanti sambil jalan aja paralel. Itulah bahasa paralel yang keluar di situ. Nanti itu paralel dokumennya. Maksudnya DD review desain itu? Iya. Belum ada juga. Belum Sama. ada. DD-nya yang kita terima hanya gambar itu dengan kop direktorat yang belum ditandatangani. Itulah yang saya tanyakan. Lalu dijawab, nanti saya tanda tangan, habis itu nanti akan tanda tangan. Nanti gambarnya gimana Pak? Itu paralel sambil jalan. Begitu. Makanya setelah itu dari Kabalai tanda tangan ke Pak Afif, semua dokumen saya persiapan upload, saya sampaikanlah dokumen pelelangan saya kepada Kepala Balai. Oh, Pokja lelang nggak diminta tanda tangan di sini? Enggak. Enggak ya. Karena bentuknya dari Kabalai dan BPK. Nah, menurut saudara sudah layak ini dilelangkan? Sesuai apa ya, ketentuan-ketentuan apalah yang ada di situ? Kalau dalam Perpres 54 memang tidak ada menuliskan
dengan detail ya terkait gambar teknis itu siapa yang tanda tangan. Nah, terus waktu itu saya juga menanyakan karena sudah diambil ya, saya nggak tanda tangan, tapi udah pakai lelang ya. Itu saya karena perintah kabarnya seperti itu, ya saya lelangkan dengan dokumen yang ada itu. Oke. Saudara juga mendapat surat perintah dari Nur Setiawan. Suratnya gabung, waktu itu saya ditembusin surat. Ya, ada juga ini. Ya, surat Pemokja. Diperintahkan untuk melaksanakan lelang. Iya. Itu ya. Akhirnya dilaksanakan lelang. Lelang ya. Baik, kembali ke Afif. Nah, ini terkait dengan ada saudara bertemu Nur Setiawan Sidik selama proses penyelidikan. Benar. Apa? Apakah dia ada mengarahkan atau mengintervensi saudara untuk membuat keterangan di BAP? Menanyakan perkembangannya bagaimana, catatannya apa aja. Gitu. Ada arahan-arahan tertentu? Arahan tertentu sih enggak. Nggak ada ya. Koordinasi. Ya koordinasi tapi udah di akhir. Koordinasi hanya dia ingin tahu apa yang ditanya itu saja. Ya. Dalam artian jadinya selama saya begini, selama saya sudah nggak menjabat 2019 sampai 2023 yang dipanggil Dirjen itu, saya sama sekali nggak ada orang yang hubungin saya masalah BSL. Tidak ada. Kan saya sudah pindah ke Jakarta, ikut di LRT, waktu itu masih di LRT, jadinya nggak ikut perkembangan di Sitang Langsa. Tahu-tahu dipanggil udah langsung pidek gitu aja. Padahal nggak ada koordinasi masalah longsor, masalah apa, bos nggak pernah manggil, KPA atau nggak pernah manggil, tiba-tiba udah saat ini aja. Baik, biar clear ini, nah ya. Gambar teknis ini dengan jalur existing atau non existing? Itu 80% menggunakan existing, 20% menggunakan jalur baru. Ya. Bagaimana kemudian ada kebijakan kembali ke existing? Kebijakan kembali ke existing itu setelah tidak adanya, setelah BSL ini tidak masuk ke PSL. Artinya kan tidak ada pembiayaan secara Elman, secara Kemenkyu, tidak ada pembiayaan pembebasan lahan. Pada waktu itu Pak Nur, karena dana pembebasan lahan terbatas, yang disiapkan itu hanya untuk shortcut sama untuk PSL 12 yang tersedia oleh APBN, dan kata Bapenas 35 miliar itu hanya untuk itu. Sedangkan untuk yang selainnya tidak dianggarkan, makanya dia perintahkan dimaksimalkan menggunakan jalur existing. Nah, untuk menggunakan jalur existing kita perlu berangkat. Pada waktu itu bahkan Pak Nur sempat bilang kalau berangkat tidak ketemu PTKA, berangkatnya juga ternyata tidak ada di PTKA kantor pusat. Dulu kamu nyari ke Belanda, sampai Pak Nur bilang seperti itu. Saya ternyata berangkatnya setelah dulu turun ke lapangan, berangkatnya ditemukan di stasiun yang sudah tidak aktif. Di sana ada pensiunan kereta api yang ternyata menyimpan dokumen tersebut, dan itulah yang menjadi acuan untuk pengukuran. Oke. 20% non existing. Ya. Apakah sudah dibebaskan lahan? Yang non existing belum dibebaskan. Ini kan perencanaan, gitu ya. Sejak awal perencanaan. Ya, kalau perencanaan, ya. Dari perencanaan awal pun yang saya bilang tadi, saya hanya dapat dokumen Ya, seperti itu. dokumen ini kan? Ya, penyidikan tanah tidak ada, rekomendasi kesimpulan tidak ada, jadi hanya gambar, keangkat, review, baca, spek.
Sementara anggaran sudah ready, tersedia. Ya, anggaran sudah tersedia. Harus dilakukan penyerapan. Dilakukan penyerapan pada waktu itu, makanya saudara Penagapa memaksa saya untuk segera kontrak karena sudah rapot merah. Oh, rapot merah. Ya, penyerapan anggarannya. Iya. Bagus. Dan kebetulan evaluasinya sudah selesai. Tidak apa untuk gambar teknis bisa diselesaikan sambil berjalan. Nah, akhirnya 100% existing yang mau dilaksanakan penyedia ini. 100% existing kecuali BSL 12 sama BSL 11. BSL 12 itu sesuai dengan gambar teknis. Nah, dalam prosesnya ternyata juga di jalur existing itu ada lahan-lahan yang dituduki masyarakat atau dijadikan perumahan, pasar, makam dan sebagainya. Ya. Nah, bagaimana saudara menyelesaikannya waktu itu? Pada waktu itu saya bersama Kasih Prasarana juga konsultasi ke PTKA masalah pendudukan. Jadinya itu tanah kereta api berarti tanah negara, masyarakat menempati secara ilegal seperti itu. Tanah itu tidak bisa bayar ilegal. Di sana sudah terdapat bangunan baik berupa rumah warga maupun fasum seperti masjid, pasar, dan makam. Itu karena itu ada di existing, mau tidak mau harus diterbitkan. Karena itu bukan PSN, kita tidak punya payung hukum untuk mengganti rugi warga. Jadinya pada waktu itu kita melakukan sosialisasi warga dan melakukan istilahnya Uang kerohiman. Waktu itu disepakati 1,5 juta untuk setiap warga. Berapa banyak warga atau kakak yang terdampak? Pada waktu masih awal itu yang terdaftar di awal waktu yang saya ingat itu sekitar hampir 700 kakak. Seperti ini ya? Ya. Ini staf saudara atau dari mana? Staf saya itu. Ya, staf balai. Ya, yang melakukan pembayaran kerohiman. Ini 1.500.000. Ya. Daerah mana ini? Ya, sepanjang dari Besitan sampai dengan Kuala Simpang. Oke. Dari mana dananya? Dananya saya minta dari operasional kontraktor. Oh. Jadi tadi ada yang ngasih saudara jam-jam gitu, Ya. Hikmat atau si Anderson atau siapa tadi itu, dari uang itu saudara menyelesaikan ini. Ya. Sebenarnya sebagai PPK ya, terkait tupoksi dan tanggung jawab tadi, apakah pembebasan lahan itu menjadi tanggung jawab saudara? Bukan. Ada PPK-nya tersendiri. Nah, harusnya clear di awal gitu kan, Ya. pembebasan lahan baru pelaksanaan pembangunan gitu ya. Nah, kemudian ini biar clear juga ini, ya saudara Hafid ya. Pada saat BSL ini direncanakan 2015-2016, saudara dinas di bagian apa? Saya masih di Subdit Jembatan Wilayah 1 Jawa di pusat Jakarta. Apakah saudara sudah terlibat dalam perencanaan BSL ini? Sama sekali tidak. Setelah menjadi PPKC Januari 2017, Ya. datang ke kantor Balai Medan. Ya. Apakah saudara pernah menerima hasil review DD 10? Menerima secara bentuk fisik tidak. Tidak pernah. Tidak pernah. Saya hanya menerima gambar teknis itu soft drawing. Ya, yang tadi. Yang tadi. Maksudnya seutuh soft copy. soft copy gambar teknis. Ya. Ini kan bagian dari DED harusnya Ya, kan? dari DED hanya. Yang seutuhnya DED itu nggak pernah ada. Apa kata Balai? Jalan aja nanti dilengkapi. Dan saya minta ke Kamal pun
nanti dikasih, sampai saya ganti pun nggak ada. Dalam artian hanya itu aja ya. Oke lah. Nah, tadi kita kaitkan dengan trase ya. Itu juga, apakah penetapan trase itu menjadi tugas dan tanggung jawab saudara sebagai PPK? Bukan. Tidak. Itu bagaimana dia? Kalau existing itu perlu trase lagi tidak? Pengetahuan saya tidak. Berarti kita reaktivasi sekarang itu. Ya. Berarti trase tidak masalah. Tidak masalah. Trase itu yang untuk aja untuk jalur yang baru. Tapi udah 100% jalur existing kembali. Yang trase yang ditandatangani Kemenhub Oktober 2018 itu adalah 95% itu jalur baru dari Banda Aceh di ujung sana Banda Aceh sampai Lok Sumawe sampai dengan Serikut sampai dengan perbatasan Sumut. Itulah yang apa? Yang menjadi trase karena Gubernur Aceh pada waktu itu dan kabupaten kota yang dilewati sekitar 9 kabupaten kota itu tidak mau lagi mereka melewati tengah kota karena akses ke tengah kota sudah beralih fungsi. Ada yang sudah jadi jalan raya, sudah aspal, sudah jadi perumahan warga dan sudah beralih fungsi. Mereka minta agar di setiap kabupaten kota yang mereka lewati menggunakan jalur non existing, jalur baru. Jadinya yang existing itu hanya sampai di Serikut saja. Oke. Nur Setiawan Sidik selaku Kabalai merubah ya dari jalur non existing menjadi existing kembali gitu kan? Ya. Ya. Selain alasan pembebasan lahan, apa alasan yang lain? Dasarnya apa? Itu aja sudah. Itu aja. Nah, bagaimana kemudian konsekuensinya terhadap gambar yang sudah ada? Konsekuensinya kalau sudah dari segi teknis itu nanti adanya taspat, pembatasan kecepatan di titik-titik tertentu. Jadinya misalnya kecepatan maksimal 100, cuma di titik-titik tertentu ada yang nanti dipasang kayak rambu-rambu lalu lintas seperti itu. Biasanya kereta ada rambu-rambu lalu lintasnya nanti kecepatan 60 atau 40. Di Jawa pun juga ada, masih ada sampai saat ini. Ya, maksudnya apakah kemudian merubah gambar tadi? Ya, berubah di 20% itu Berubah ya. Nah, kemudian Nur Setiawan mengenalkan saudara dengan Cut Linda. Ya, betul. Terus bagaimana, apa yang dilakukan Cut Linda? Melakukan pengukuran di existing. Jadinya dengan mengenalkan itulah saya mampu juga berarti ini harus mengukur ulang, mengkaji ulang existing seperti itu. Karena kan apa yang dilakukan Cut Linda adalah topografi ya, pengukuran topografi di existing. Ini kan menempatkan DD 2005 yang hanya kabar itu aja existing. Oke. Tadi saudara sampaikan existing ini jalur Belanda. Berarti sebelumnya sudah pernah ada rel kereta api dan beroperasi di situ. Nah, sampai tahun 70 kalau tidak salah. Sampai tahun 70 ada kereta di situ. Ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, apakah masih harus dilakukan penyelidikan tanah? Karena sudah pernah ada jalan kereta api di situ. Masih perlu. Perlu karena ini bukan perlu ya. Kalau harusnya kalau orang melakukan DED itu dia wajib melakukan penyelidikan tanah karena akan mempengaruhi gambar teknisnya. Kalau misalnya ditemukan penyelidikan tanah itu dapat tanah lunak dan sebagainya, perlu yang namanya itu perbaikan tanah dasar. Nah, perbaikan tanah dasar itu harusnya metode perbaikan tanah dasar itu sudah masuk dalam gambar DED-nya. Apa yang dihasilkan Cut Linda saat itu? Kalau Cut Linda hanya topografi. Sudah ada hasilnya? Sudah. Berapa biaya pembiayaannya? 600. Kalau yang saya ingat saya membayarnya 675 juta ya, sesuai ini.
Kemudian dari mana tadi sumber dananya? Awal mula pakai uang saya. Terus? Setelah itu saya minta gantikan ke kontraktor. Dari uang operasional itu. Uang operasional itu juga. Ya, berarti sudah tadi untuk apa tadi? Ganti ini juga dari operasional penyedia. Kemudian untuk Cut Linda ini juga ya. Nah terus mengapa masih harus direview oleh Arista Gunawan atau Dayat ini timnya ini? Karena selain saya mengetahui dia sebagai tim perencana, karena ada perubahan itulah maka perlu izin berencana. Terus pengetahuan saya kan seperti itu. Maka kebetulan dia adalah perencananya dulu walaupun beda PT. Nah, saya minta jadinya kan kalian yang memperbaiki gambarnya. Ada hasil yang dikerjakan Cut Linda dan review dari Dayat ini ada hasilnya. Jadinya kalau Cut Linda itu hanya minta topografi. Iya. Kalau Pak Dayat ini dia yang menyambungkan dari BSL 1 sampai 12 itu agar terus menyambung berkesinambungan. Jadi kan dia melakukan pengukuran patok penimbunan, lokasi penimbunan di mana bentuk R-nya seperti apa, dia yang menjadi wasit dari BSL 1 sampai BSL 12. Ya, akhirnya ini yang dikerjakan penyedia. Ya. Yang digunakan penyedia untuk bekerja di lapangan. Ya. Berapa tadi dibayar Dayat atau Arista Gunawan itu? Kalau dari saya 400 juta membuka, nanti sisanya saya minta dengan lewat dia lagi langsung ke kontraktor aja. Udah dari 400 juta dari penyedia tadi juga, dari kontraktor juga. Ya, dari operasional yang saya operasional itu juga tadi. Untuk butuh pindah, Ya. buat operasional kantor ada mas 400 saya kasih pada ya uang muka. Dari untuk Arista. Ya. Oke. Kepada ya bukan ke Arista. Oh Dayat ya. Ya. Oke. Nah, kemudian secara umum ya terkait dengan pelaksanaan pembangunan jalan kereta api BSL ini, apakah pejabat-pejabat pada Direktorat Prasarana itu mengetahui kondisinya? Tahu, mengetahui, bahkan mereka itu kan sering ada yang namanya dinas menteri datang ini juga banyak inspeksi seperti itu. Sidak. Inspeksi lapangan, ataupun kita dipanggil ke pusat untuk pemaparan progres, itu dijelaskan semua. Di level mana itu? Dirjen, direktur? Sampai Kasubdit, yang kalau datang biasanya Kasubdit. Kasubdit. Dari Kasubdit wilayah 2 sudah dijelaskan, masih bisa diatasi di lapangan, masih bisa. Ya masih bisa Pak, ya udah lanjutkan. Itu sama. Hanya gitu? Iya. Nggak, maksud saya itu apakah mereka mengetahui kondisi yang ketidaklengkapan ini atau ketidaklayakan untuk dilelang atau dilaksanakan seperti itu? Tahu nggak pejabat-pejabat Direktorat Prasarana ini? Harusnya tahu ya kan, dokumennya di sana sedang diajukan. Harusnya ya, kalau pikiran saya kan dokumen itu sedang diajukan. Cuma kan sampai saya ganti, dokumen yang diajukan itu nggak pernah balik. Nggak pernah balik gimana? Oh, tidak pernah diterima, sudah tanda tangan gitu. Jadinya itu menurut saudara Kamal, dia sudah menyerahkan ke Direktorat Prasarana dokumen-dokumen tersebut. Cuma sampai saya diganti, dokumen tersebut nggak pernah mana. Nggak, maksud kami itu apakah ada semacam teguran atau sanksi terhadap masalah-masalah ini dari pusat begitu? Tidak ada. Dari pusat pun sama waktu itu, cuma apa? Masih bisa diselesaikan di lapangan, bisa ya saya selesaikan. Gitu aja. Iya. Ada kabarnya juga di situ. Ada. Ya sama kayak longsoran, selama kontraktor masih mau bisa mengerjakan, memperbaiki ya sudah. Oke. Nah, ini kita sudah lelang, sudah ada pemenang lelang. Awalnya 12 paket ya? Iya. 12 paket. 11 paket, 11 paket. tambah 3 supervisi. 3 paket Iya. konstruksi. Jadinya 14 paket konstruksi di zaman saya. Oke. Plus
apa ya 6 sama 39 supervisi. Supervisi ya. Oke. Nah, sudah ada penyediaan. Terjadi pergantian kabala ya. Ya. Dari Nur Setiawan kepada Aman Agapa. Ya. Tentu kabalai baru, saudara PPK melaporkan kepada kabalai. Ya. Apa yang saudara sampaikan? Ya, saya sampaikan Pak, ini ada sudah dilelangkan, tinggal masih ada kendala dalam evaluasi masih belum disetujui menulis kontrak seperti itu, dan dokumen-dokumen seperti ini nggak belum lengkap dan sebagainya. Itu sudah di bulan apa itu? Beliau datang itu di bulan Agustus. Agustus, udah Agustus ya. Oke. Udah sedikit lagi nih penyerapan anggaran tadi. Ya, dari buru-buru karena sudah melewati tengah tahun juga. Anggaran penyerapan anggaran masih nol kan ya. Iya. Makanya seperti itu. Oke. Asal, oh iya. Ibu mau break? Ibu mau break? Ganti-gantian aja. Break bentar. Oh iya. Ekspor. Iya. Iya. Habis maghrib. Oh. Setengah jam, tambah setengah jam dulu lah. Setengah jam. Oh iya. Tanggung. Tanggung tuh. Setengah 7. Setengah 7. Setengah 7. Oh. Iya setengah lagi ya. Iya. Baik. Nah, kemudian apa tadi yang disampaikan Kabalai? Dan waktu itu sudah saya laporkan, artinya sudah segera aja tanda tangan kontrak. Nanti untuk penyelesaian gambar paralel ini kan di existing. Jadinya dulu itu kalau di existing ada namanya reaktivasi. Kalau reaktivasi itu tidak perlu tanda tangan sampai pusat, sudah diselesaikan di tingkat PPK aja, balai saja, itu perintah. Itu berarti Kabalai memerintahkan saudara PPK laksanakan kontrak dengan tertulis tidak atau lisan perintahnya? Bisa. Oh tidak seperti Kabalai tadi memerintahkan lelang? Seingat saya bisa. Lisan ya. Kemudian saudara laksanakan membuat draft kontrak. Ya. Nah kemudian dengan kondisi seperti itu sempat nggak saudara untuk menyampaikan penolakan kepada Kabalai? Atau ada kekhawatiran kalau kontrak dilanjutkan akan seperti apa begitu? Dan itu yang bilangnya paralel aja, ya saya ikutin aja. Nggak ada penolakan juga atau apa? Saya bingung mau nolak juga. Dan ya kayak satu kali seluruh sama kali waktu itu kan perintah ya ikut aja. Gitu ya. Nah ini terkait dengan HPS. Tadi saudara tinggal hanya membuat HPS ya, mereview HPS. Apakah sudah mendapat review dari Ijen? Jadinya HPS itu saya dulu yang review, baru disilakan ke Ijen. Dari Ijen keluarlah hasil hasil review. Oke. Ijen. Sudah ada hasil apa? CHR ya? CHR. Ya. Nah, kami mengikuti terus nih BAP saudara ya.
terkait dengan pembagian paket menjadi 14 paket pekerjaan. Apakah selaku PPK saudara mempunyai kewenangan untuk memecah paket-paket tersebut? Sebenarnya itu kewenangan KPK. Ya. Kepala balai. Kepala balai. Siapa saat itu? Nur Setiawan Sustio. Saudara tidak bertanya kenapa dipecah menjadi 14 paket? Tidak. Hanya tidak. Enggak ya. Karena sudah memang RUP-nya beliau seperti itu. Oh, dituangkan dalam RUP, rencana umum pengadaan. Oh, jadi pada saat saudara datang, RUP-nya itu sudah ada, dan itu sudah dipecah 14 paket. Tidak ada kewenangan atau campur tangan PPK di situ. Tidak ada. Cuma PPK boleh protes, cuma ada protes. Oh, kenapa? Maksudnya protes gimana? Karena ada dari review itu saya mau protes. Jadi kan dokumen sudah disiapkan, istilahnya kalau saya protes pun berarti kan ulang dari awal semua POK, dan beliau kan pengennya buru-buru segera lelang. Saya mengikuti aja. Baik. Kan KAK kan spektek kan tanda tangannya sampai Direktorat Prasarana. Ini terkait dengan adendum kontrak, ya. Ada 12 BSL dan semuanya itu saudara lakukan adendum, Kecuali BSL 12. kecuali BSL 12. Ya. Dan rata-rata sampai adendum 4 saja saya. Ya. 4 kali, rata-rata 4 kali ya. Nah, ini secara umum saja. Apa alasan atau dasar saudara melakukan adendum itu? Itu kebutuhan teknis di lapangan. Adendum pertama itu apa yang dibutuhkan dan apa yang ada dan tidak ada di lapangan. Artinya mereka butuh sebagai penjaga malam itu perlu masuk di review, dimasukkan karena kan kawan pencurian dan sebagainya takutnya seperti itu. Terus adanya utilitas di lapangan, utilitas seperti tiang PLN, terus PDAM, pemindahan pipa, dan ada yang tadi penertiban. Setelah dilakukan penertiban rumah, ada pembongkaran, biaya pembongkaran rumah, ya, penyesuaian di lapangan. Di lapangan. Ya. Apakah setiap saudara melakukan adendum kontrak diketahui oleh kepala balai? Dilaporkan. Kita Dilaporkan. Kita kan ada rapat mingguan, bulanan. Itu kita laporkan bisa. Nah, kalau saudara menandatangani kontrak dengan penyedia, dalam kapasitas apa saudara saya itu? Mewakili kepentingan siapa? KPA atau menteri atau apa istilahnya? Mewakili. Ya kan nggak mungkin pribadi saudara kan? Mewakili PPK ya, bawahnya KPA bawahnya PA. Oh, mewakili KPA dan PA. Pelaksana PPK. Iya. Ya kan tidak mungkin bertindak untuk dan atas nama diri sendiri kan gitu. Tidak bisa. Harus ada SK-nya dan sebagainya. Oh iya betul. SK-nya itu tadi ya, tertuang dalam SK itu. Iya. Nah, adanya SK itu saya wajib melaksanakan. Ya, termasuk menandatangani kontrak. Nah, adendum ini masa kabalai siapa saja? Amanagapa sama Setio Gunawan. Kabalai juga itu ya? Kabalai. Setio Gunawan ya. Karena Setio itu belum tanda tangan kontrak. Ya, masa kontrak itu ya. Nah, kemudian terkait dengan pencairan termin, pembayaran proyek, itu apakah sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan? Sudah sesuai dengan. Bagaimana prosedur dan mekanismenya? Tentunya kontraktor
disetujui oleh konsultan. Terus tim saya melakukan penghitungan volume ke lapangan dengan konsultan dengan kontraktor, tuangkan di laporan. Habis itu mereka setelah lengkap diajukan ke SPM Ya. bendahara. Setelah SPM mengecek juga setuju baru tanda-tangan. Diketahui KPA Kabala itu. Kalau Kabala itu mereka mempunyai monitoring sistem monitoring siapa, jadinya kita itu di KPPN pun dan Kabala tahu kita nggak bisa misalnya bulan ini mau ngambil sekian itu harus dimasuk di Emon dulu. Online itu ya. Online di daftar, jadinya apalagi SBSN itu dia isi ke Lexusnya itu sesuai permintaan dari Emon itu. Ya. Dari rencana, kalau di rencana nggak ngambil, belum bisa itu kita ambil. Jadinya otomatis Kabala tahu. Ya. Karena Emon itu dimonitoring oleh pusat setiap 2 minggu sekali. Baik. Ini BAP saudara ya, nomor 68. Kami nggak ada dokumen fisiknya, tapi ini menjadi barang bukti di penuntut umum. Ada 6 surat perintah dari Kabala kepada saudara. Nomor 1, surat perintah mendampingi pekerjaan konsultan DED. Surat perintah mendampingi pelaksanaan pengukuran jadul. Surat perintah pemetaan awal bidang tanah. Nah, yang pertanyaan kami, apakah setiap yang dilakukan oleh PPK harus didahului dengan surat perintah dari kepala balai? Ada yang melalui surat perintah, ada yang secara lisan. Ya, ini tahu saudara surat-surat ini tadi? Betul. Betul. Biasanya kalau yang ada surat perintah seperti itu, biasanya ada hubungannya dengan pihak ketiga. Oh. Seperti kadang ada BPN, pengukuran tanah, ada tim yang dari PPK lain, DD, studi, Ya. seperti itu. Ya, ada surat perintah koordinasi dengan BPN Langkat gitu ya. Ya. Artinya apa? Saudara sebagai PPK tidak bisa jalan sendiri begitu tanpa ada surat perintah seperti ini. Kalau tidak bisa. Nah, maksudnya saudara jalan ke kantor BPN begitu bisa tidak? Tanpa ada surat perintah begini? Ya mungkin bisa, cuma tidak menghasilkan apa-apa kan. Harus dengan surat perintah seperti ini. Berarti mewakili kepentingan balai. Iya. Karena surat perintah dari kepala balai. Ya. Nah, kemudian terkait dengan sebelum pelaksanaan lelang, ya, tadi saudara sudah juga terangkan. Apakah saudara bertemu dengan seluruh penyedia yang akan mengikuti lelang ini? Tidak. Tidak ya. 11 itu tidak bertemu, yang pemenang 11. Tidak ya. Tidak antrian pemenang 7 itu sepertinya tidak ketemu juga. Ya. Bagaimana awalnya saudara bertemu? Sudah kenal sebelumnya atau diperintahkan Nur Setiawan Siddiq atau seperti apa? Enggak, jadinya memang ada budaya di kereta api. Itu setiap orang kan pemain kereta itu kan bergabung di kami dan pemainnya dari puluhan tahun yang lalu, ya itu aja. Jadi setiap ada pejabat baru di suatu daerah, biasanya mereka akan datang memperkenalkan diri. Oh, perkenalan. Ya. Baik, jadi yang datang itu pun dari kontraktor Palembang datang, kontraktor Jakarta datang, kontraktor Lampung datang, seperti itu. Banyak yang datang, yang datang pun lebih banyak yang tidak menang kalau menurut saya. Kan banyak kan hampir semua datang gitu. Hanya kenalan aja. Pertanyaan kami, apakah pertemuan saudara selaku PPK sebelum dilaksanakan lelang dengan penyedia itu ada membicarakan terkait dengan komitmen fee? Tidak pernah.
Atau penyedia ada menjanjikan akan memberikan saudara sejumlah uang atau fasilitas kalau perusahaannya menang? Nggak ada. Nggak ada. Dari semua perusahaan itu pun yang membantu operasional tidak semuanya. Dan untuk konsultan semuanya 100% tidak. Semua konsultan supervisi tidak ada yang bantu operasional. Nggak ada ya? Nggak ada. Dan untuk kontraktor pelaksana pun tidak semuanya. Atau sejak bertemu itu saudara sudah meminta sejumlah uang untuk operasional nanti pelaksanaan? Nggak ada. Terus atas dasar apa mereka ngasih saudara tadi? Ada yang bulanan, ada yang Setelah kontrak kan sebenarnya gini. Saya tuh terkaget-kaget masuk ke Sumber Group. Dalam artian saya kan nggak pernah di lapangan orang besar. Saya masuk belum apa-apa sudah ada urunan operasional untuk kantor balai. Tuh, siapa yang menentukan itu? Nur Setiawan? Ya itu udah yang di balai. Dan udah yang di balai seperti itu. Waktu itu saya datang, lah tiba-tiba udah disuruh urunan kan seperti itu. Kan saya enggak. Saya datang sendiri, nggak bawa staf, nggak bawa apa, nggak tahu kondisi di Sumatera bagaimana. Ya akhirnya saya minta tolong dibayarin dulu sama PPK lain yang sudah lama di sana gitu. Dan PPK itu kan tidak hanya saya, ada banyak PPK di Sumut. Jadinya diutang. Ya. Kemudian bertemu penyedia. Penyedia pun minta tolong itu setelah mereka kontrak. Sebelum kontrak saya nggak berani. Nggak ada. Nggak ada. Akhirnya para penyedia ini mau membantu. Ada yang membantu, ada yang tidak, ada yang menolak juga ada. Ya saya terserah mereka aja. Saya nggak membebankan sama mereka. Membantu silahkan, nggak silahkan. Apa yang saudara lakukan untuk membantu penyedia ini memenangkan lelang? Tidak ada. Mereka semua yang datang ke saya cuma izin, Mas Habib ini saya kontraktor dari sini, ada yang dari Jogja, Yuki itu kan dari Jogja, ada dari Jogja, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Lampung, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Bandung, ada datang semua. Itu ke Medan. Ada datang semua memperkenalkan, ya silakan saja kalau mau daftar, seperti itu semua. Sejak awal saudara ditunjuk dan diangkat sebagai PPK, apakah sudah ada terbersit niat ya, bahwa saudara akan banyak duit, menjadi kaya? Enggak. Ngerti nggak waktu itu PPK ini bakal banyak duit? Ngerti sih nggak, dalam artian gini, saya itu jadi aja nolak, jadi nggak pakai duit spesial pun, saya nggak kepikiran untuk nyari duit. Dan saya pun kan takut. Pada akhirnya kan apa yang ada di saya di sisa terakhir, kebetulan ada yang minta, ya tak kasih semua kan seperti itu. Yang Prasetyo tadi. Prasetyo itu lewat ibunya minta duit, dalam artian bukan minta, pinjem. Ngomongnya pinjem, cuma karena saya ada pegang duit tinggal di saya itu, ya udah ya, yang ada tak kasihkan semua. Gitu ya. Nah itu oke lah, sesuai dakwaan tadi saudara juga mengakui ya, penerimaan itu selama di kurun waktu 2 tahun kurang lebih, 2,5 tahun. Ya, Januari 2017, 2018, Agustus 2019, ya kan? Dari September setelah kontrak ya. Ya, September 2017, 2018, 2019. Ya, terakhir ya Agustus, September. Apakah selama itu saudara tinggal di Medan atau di Aceh? Mobile. Mobile. Saya ada mes di Aceh, ada mes di Medan. Ya. Artinya selama itu 2,5 tahun itu memang dibutuhkan operasional di lapangan. Jadinya kebetulan saya itu kebagian ini, saya itu kebagian 2 kantor waktu di Medan itu. Saya kepala kantor di Biren
sama di Kuala Simpang, 2 lokasi kantor saya. Yang bilang itu untuk kereta api Lok Sumawe yang sudah beroperasi, sama di sana ada gudang. Nah itu saya juga ketanggungan untuk operasional di sana. Makanya staf saya ada 30 orang terbagi menjadi 2 di Biren sama di Kuala Simpang. Nah waktu zamannya Pak Halim mungkin sudah dibagi tersendiri, PPK-nya sudah ada 2 karena di yang di Biren sudah mulai ada proyek baru, makanya PPK-nya dipisah dari Sitang Langsa. Waktu masih zaman saya itu masih gabung menjadi tanggungan saya orang-orang di sana. Seperti itu. Apakah operasional yang saudara maksud ini tidak ditanggung oleh anggaran yang tersedia? 1, triliun ini Pak? Tidak masuk. Nggak masuk? Nggak masuk. Jadinya pun gaji pegawai di BOK itu setingkat, cuma ada SMA, D3, S1. SMA itu 1,8 atau berapa atau 1,9, yang D1 2 juta atau berapa 2 juta sekian, S1 nya itu hanya 2,2. Jadi saya masuk itu rata-rata itu gajinya itu 3. Jadinya sebelum saya masuk gaji mereka sudah ada tambahan gitu dari PPK sebelumnya. Makanya saya mau nggak mau pun harus mengasih tambahan tersebut. Karena itu memang nggak cukup untuk tinggal di Biren atau di Medan itu tadi. Rata-rata kalau anggota saya orangnya kurang pada Aceh. Seperti itu. Memang nggak diusulkan adanya tambahan operasional waktu itu? Ya kalau untuk saat ini mungkin sudah diperbaiki sistemnya kali ya. Karena saya dulu banyak protes ke pimpinan. Ya ini diketahui oleh kepala balai. Tahu ya. Bahkan ada yang di luar kota, jadinya pegawai-pegawai itu adalah pegawai yang bukan pegawai kontrak, pegawai satker. Istilahnya pegawai satker itu dia tidak tanda tangan P3K, cuma dia kerja di kantor satker. Ada yang jadi keamanan, ada yang jadi OB, ada yang jadi dibantu dokumentasi, ada yang dibantu sopir itu nggak masuk di dalam POK. Bukan honorer atau apa begitu ya? Bukan honorer. Itu ada di zaman saya ada sekitar dari 30 itu ada sekitar 10 orang. Itu saudara yang carikan honornya? Iya. Itu dari penyedia-penyedia tadi? Iya. Mau mencat gimana? Saya orang-orang baru di situ, asing masalah daerah situ, mau main mencat nggak berani saya. Sejak awal diangkat dan ditunjuk sebagai PPK, apakah saudara sudah membayangkan akan mendapat 10 miliar ini bahkan lebih? Oh enggak. Enggak ada bayangan itu ya? Jadinya saya itu gini, selama uang operasional itu masih cukup untuk membiayai kehidupan yang untuk membiayai biaya yang dikeluarkan di lapangan gaji, lembur, makan siang, transport. Selama masih ada saya nggak pernah minta ke kontraktor, nggak pernah buru-buru. Harus di setiap termin, harus gini enggak. Jadinya mau habis baru siapa yang bisa bantu lagi. Yang bisa bantu. Itu kenapa tidak semua penyedia diminta? Ya kayak Ninja Karya itu pernah bisa nggak bantu. Kami nggak bisa BUMN. Dia bilang gitu. Oh ya sudah. Dan saya kayak yang kan ada ini ada juga yang kayak BSL berapa ya. Dan memang saya nggak pernah, karena memang orangnya kayaknya nggak cocok, saya nggak pernah minta. Jadi tidak ada kewajiban ya kepada semua penyedia ini untuk memberikan kepada operasional kepada PPK. Ada yang nggak diminta, ngasih juga ada yang tiba-tiba kayak PSL 9 itu kan saya nggak pernah minta sama sekali. Tiba-tiba orangnya datang, Pak ini untuk operasional. Itu rata-rata mereka yang langsung mengasih ke saudara atau melalui staf? Melalui staf semua ya. Berarti ada yang mengetahui juga selain saudara? Ada. Termasuk jumlah-jumlahnya itu? Ada yang melalui staf, ada yang melalui saya langsung, ada yang pimpinan mereka, ada yang melalui staf mereka. Ya. Staf kontraktor.
Nah ini penerimaan saudara ya, yang sudah juga disampaikan saksi-saksi. Sesuai dengan BAP saudara, berarti kalau dari Jafri Jam-Jam ini dari Freddy Gondo Wasito, ya. Dari Freddy ini ya, tempatnya Jam-Jam. Dari Jam-Jam sih yang ngasih, cuma Freddy tahu apa enggak saya nggak tahu. Oh, tahunya dari Jam-Jam ya. Ini di BAP saudara ini sampai detail itu uang makan itu saudara bagaimana? Diajak makan-makan begitu sama Jam-Jam. Jadinya kalau Jam-Jam itu saya itu kebetulan sama Jam-Jam itu kenal di 2012 atau 2013 waktu jalur ganda lintas utara Jawa. Kebetulan saya di sana mendapat SK SPT lah dari Direktorat Prasarana untuk monitoring progres, bukan ngecek progres saja, progres berapa persen. Itu saya ditanam di Jawa Tengah Pekalongan Semarang itu selama hampir 3 bulan lebih. Nah kebetulan di sana lah itu saya kenal dengan siapa? Jam-Jam. Nah setelah lepas dari lintas utara nggak pernah ketemu lagi berapa tahun, misalnya 4 tahunan nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu di Medan, di mana saya nggak punya teman di Medan sama sekali yang saya kenal. Setelah Balai Medan pun kan baru kenal di sana, nggak pernah ketemunya Jam-Jam yang saya kenal. Ya apa saya minta tolong Jam-Jam, ngajak makan, ngajak apa waktu saya ke Aceh pun, ke Banda Aceh, saya minta tolong karena takut kan kondisi itu kan, takut masalah agam dan sebagainya. Jam-Jam kan katanya kenal panglimanya dan sebagainya. Kamu bisa ngawal nggak? Aku bilang gitu aja. Cuma dalam artian nggak pernah ada omongan, ini hanya kenal pribadi, nggak pernah ada omongan masalah paket pengadaan dan sebagainya. Ya, yang sebatas itu ya. Iya. Oke. Nah ini berarti yang 150 juta oke ya. Iya. Yang 350 juta juga ada. Iya ada. Berarti total 500 juta ini operasional dari Jam-Jam. Iya. Dan ini semua setelah kontrak ya. Setelah kontrak. Apakah saudara mengetahui uang yang diberikan penyedia itu berasal dari proyek, uang proyek? Kalau saya sih nggak tahu ya, mereka mengasih ya, harusnya. Kalau kemarin sesuai pernyataan saksi yang hadir di sidang ini, ya dari mengurangi profit mereka. Hanya profit mereka ya. Kemudian Sia Anderson. Ini ada sudah kita tanyakan di sini tidak jelas ya, tapi 7-8 kali. Ini benar? Ya kemungkinan benar. Saya pun nggak pernah ngitung. Nggak pernah ngitung juga ya? Nggak pernah ngitung, cuma saya menerima operasional itu. Karena kan memang ada yang saya keluarkan. Ya. Apakah itu setiap penyedia sama? 50 atau 100 per bulan atau bagaimana? Oh, beda. Beda-beda juga. Beda. Tergantung mereka. Tergantung apa kontraktornya mau seperti apa. Kadang-kadang ya cuma waktu itu udah nggak pernah lagi gitu ada. Kalau Sia Anderson ini? Sia Anderson itu kebetulan dia ya mungkin ya udah 7 kali 6 kali. Ada ya. Ada. Sampai 2,5 miliar ada? Mungkin bisa jadi. Aku nggak tahu juga karena nggak pernah gitu. Ada kebutuhan baru mereka ngasih, langsung saya salurkan seperti itu. Ya. Sudaryanto, Ya. 1,5 miliar ini, Ya. tapi tidak pasti juga, dia pun lupa. Ya. Cuma saya akui karena memang saya ingat betul siapa yang ngasih, siapa yang enggak. Cuma yang BSL 6 yang saya ragu-ragu karena saya konfirmasi ke mereka pun mereka katanya nggak ngasih, cuma Nggak ada ya. Yogi Firmansyah, Yogi ngasih dia. Karya Putra Yasa ya. Andreas Kertopati Handoko. Ya. Muhammad Hikmat tadi 100 dan 500. Iya, saya ingat saya itu aja karena gini, Tukul itu ketemu saya 2 kali. Tukul itu siapa? Rianto. Rianto itu stafnya Hikmat. Rianto itu kan namanya Tukul kan, Hmm. panggilannya.
Itu di awal saya daftar 2017 kalau nggak salah. Ya. Dia pernah ke kos. Setelah rekod 2017 di September, awal-awal September waktu saya di Jakarta atau tanggal berapa lupa saya itu. Ya. Yang untuk Linda itu. Oh, itu ya. Habis dari Hikmat ya. Terakhir itu ya. Saya tuh lupa karena itu aku tuh antara Hikmat sama BSR kan sama-sama di Jakarta. Ya. Itu tuh kebalik-balik. Setahu dulu tuh orangnya tukul itu BSR 6 gitu loh. Ya. Totalnya sampai dengan 10 miliar ini saudara yakin? Kan nggak pernah ngitung katanya, saudara. Ya, nggak pernah hitung cuma Ya. setelah kan di rank saya waktu di sama jaksa kan disuruh apa namanya perkiraan. Ya. Ya saya menulis perkiraan itu. Bukan pastinya ya, bukan fixnya ya. Bukan fix. Oke. Tapi kalau yang gaji itu fix karena kalau gaji itu kan kenapa saya yakin betul karena kenapa yang Andreas sama Yuki itu 50-50 Bulanan berarti ya. yang bulanan 80 itu kan untuk memastikan itu terpenuhi. Oh. Jadinya aku takutnya aku tuh nggak gimana ya aku bingung takut ini yang terlalu itu nggak salah cuma aku takut berusaha untuk karena itu sudah dari dulu sudah ada untuk keluarga mereka kan itu Pak. Iya, iya. Ada operasional bulanan sebesar 40 juta ini per bulan Ya itu ke balai untuk balai ini. Iya. Itu tadi uang apa ya? Di semua PPK. semua mereka. Untuk balai ini pengertiannya siapa? Kabalai. Bukan operasional balai itu gini. Dulu di 2017-18 itu tuh ada yang namanya kalau orang ujung apa operasional itu makannya jelas itu makan siang. Bukan. Saudara 40 juta saudara serahkan kepada siapa? Oh ke KTU. KTU-nya langsung. Yang mengelola itu setiap tahun berbeda antara KTU atau PPK Luting. Ada ini ya, 40 juta per bulan ini ya. Oke. Pak Riki tahu nih? Tahu ada yang begini? Saya yang ada bukan makan siang. Ada ya? Oh nggak disediain kantor? Ya, makan siang dari kantor dari balai. Tapi dari uang ini tadi? Saya nggak tahu, pokoknya mana Oh, tapi TU. oh ada makanan datang Ada gitu. makanan siang itu dikasih. Seharusnya nggak ada lah ya. Seharusnya Masa disediain ya? Nggak ada. Oke. Ada THR 2017. Ada ya? Ada tahun baru. Bukan tahun baru, hanya akhir tahun. Akhir tahun ya, malam tahun baru ya. Oke. Terus insentif operasional tambahan 30 orang staf. Ini saudara bilang tadi. Ini gaji. Gaji Iya. tambahan itu ya. Tambahan gaji tambahan. Yang tadi kan cuma 1,2. Iya, jadinya gini. Waktu itu kan nggak tahu MR sana itu berapa, cuma saya di sana itu udah paling kecil itu gajinya 3 juta. Gajinya yang 1,9 dari POK itu ditambah menjadi ditambah 1 juta jadi 3 juta seperti itu. Terus jadinya rata-rata sana itu kalau tim teknis itu gajinya di atas 5. Jadi ada yang 5, ada yang 6. Ini saudara serahkan kepada siapa yang mengelola uang-uang ini? Sekretaris. Sekretaris PPK. Iya. Ada ya, terus. Kemudian diberikan kepada Prasetyo tadi itu ya, Iya. sudah 1,4 miliar. Cut Linda 675 juta. Dayat atau Esta Gunawan 400 juta yang tadi ya. Penertiban lahan kurang lebih 700 KK ya, dikali 1.500.000. Ini benar penggunaannya. Iya. Jadi saudara dapat, saudara gunakan lagi gitu ya. Iya. Terus uang beli apa tadi, rumah tadi pakai uang ini tidak? Oh enggak. Itu uang saya jadinya kan ada uang tuh. Bahkan uang tabungan saya di awal-awal itu pun sampai terkuras gitu. Jadinya udah bingung saya itu ambil utang ke PPK lain. Terus apa? Kalau yang kalau di tanah itu kan kebetulan kan bapak meninggal. Ya. Ada uang apa namanya? Warisan. Bukan warisan, uang itu kan akhirnya tinggal sama saya di Bekasi. Nah
dengan ada uang kelebihan itu dari pensiun bapak pensiun ibu, belilah tanah samping Di Bekasi itu. Bekasi. Tahun berapa itu? Tahun 2022 2022. Oke. Sudah tidak menjawab PPK ya? Udah jauh ya? Itu saja, disita itu Iya. tanah. Disita. Oh, ada rumah di atasnya. Yang rumah pembelian 2013. Itu disita juga? Enggak. Tidak. Yang tanah itu justru disita. Karena pembeliannya dianggap di waktu tempus ya. Hanya tanah itu. Iya. Akhirnya lah ya, jujurlah saudara, dari sekian banyak uang yang saudara terima itu, berapalah yang saudara nikmati sebenar-benarnya? Apakah menjadi aset, deposito, emas, misalnya rumah atau apa? Enggak ada, saya nggak berani uang itu sampai rumah. Jadi tapi yang nikmati selama operasional sama sisa itu 500 juta. Hanya itu. Iya. Jadinya sampai jual mobil itu pun, jual mobil setelah terjadi ini Pak, ada permintaan dari ibu itu yang operasi itu. Dan itu sudah ada mobil, ada jual sekalian, yang ada di sisa saya kasihkan 1,4. Pada saat menjadi PPK itu saudara menyampaikan LHKPN. Menyampaikan. Setelah itu bertambah tidak kekayaan saudara, aset-aset saudara setelah menjabat PPK? Bertambah karena harga yang 2013 itu naik nilainya. Hanya itu. Hanya itu. Penambahan aset dalam bentuk aset tidak ada. Tidak ada. Setengah 6 memang. Kami lanjutkan lagi nanti. Iya. Nah, Tas sudah sampai jam 7 aja. 7. Oh iya.